Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Tafdhili wa ihtirami jami'al habaib, jami'al ulama, jami'al mashayikh, jami'al asatidhah. نخص بالذكر هنا سيد الوالد الحبيب زيد بعبود، الحبيب طه المحضار، خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارقبة، والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي، وخادم المجلس قس رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي، وضيف الحلقة الأستاذ لطفي بصري علوي dari Singosari. Kama nakhussu bidzikir huna, alhamdulillah dihadiri pada malam hari ini para pejabat penyelenggara pemerintahan Kabupaten Malang, wabil khusus Wakil Bupati Bapak Haji Muhammad Sanusi yang tadi beliau membaca rawi juga, membaca Maulid Al-Habasyi. Kemudian yang hadir bersama kita Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Haji Abdul Khalik, segenap para alim ulama, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Malam hari ini Sabtu malam Ahad, hari ini kita telah menyelesaikan lembar ke-12 dari bulan Safar, bertepatan dengan tanggal 12 November, melanjutkan kajian kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ila an qala, pada pekan yang lalu kita telah mempelajari ketika sahabat Rasulullah yang bernama Salim bin Ubaid al-Ashja'i datang menemui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan berderai air mata. Faqala aqbidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Abu Bakar bertanya kepada Salim, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia? Faqala inna Umar qal. Maka sahabat Salim mengatakan bahwa sahabat Umar bin Khattab mengatakan, wallahi la asma' ahadan yadhkur anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qubid illa darabtuhu bisayfi hadha. Salim mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, aku mendengar sesungguhnya sahabat Umar bin Khattab mengatakan, la asma' ahadan, aku tidak ingin mendengar seorang pun berkata bahwa Rasulullah telah meninggal dunia kecuali orang tersebut akan saya eksekusi dengan pedangku ini. Sallallahu ala Muhammad. Sebagaimana telah kita pelajari bahwa sahabat Umar mengatakan hal tersebut bukan berarti tidak terima dengan takdir Allah, tapi sahabat Umar bin Khattab menenangkan keadaan. Ketika Rasulullah mengalami sakit hampir selama seminggu, kondisi masyarakat Madinah berubah. Seluruh sahabat gelisah. Ini keadaan yang tidak normal. Ini keadaan yang genting. Maka ketika Rasulullah sakit, sudah muncul gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan kaum muslimin. Mereka bahagia ketika Rasulullah sakit. Ada kelompok-kelompok tersebut. Maka ketika Rasulullah meninggal, kelompok-kelompok tersebut sudah punya rencana. Ada yang punya rencana untuk menguasai kota Madinah.
ada yang punya rencana untuk murtad keluar dari agama Islam, maka sahabat Umar menenangkan keadaan. Ini kondisinya genting, berbahaya. Kalau dibiarkan berbahaya, nanti bisa terjadi kekacauan. Maka beliau mengambil sikap menenangkan agar semua diam. Maka kemudian sahabat Salim dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq pergi menuju ke Masjid Nabawi, ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa afraju lahu. Di rumah Rasulullah atau di Masjid Nabawi seluruh sahabat sudah berkumpul semua. Maka ketika sahabat Abu Bakar datang, mereka membukakan jalan bagi beliau. Maka fa akabba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa massahu. Sahabat Abu Bakar kemudian menundukkan tubuhnya, memegang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengecup kening Rasulullah dan berkata, "Tibta hayyan wa mayyitan." Engkau ya Rasulullah, engkau harum semerbak mewangi ketika engkau hidup ataupun engkau telah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abu Bakar keluar dari rumah Rasulullah menghadap para sahabat yang sudah berada di Masjid Nabawi. Tidak ada satupun dari keluarga Rasulullah ataupun dari Bani Hashim yang menyampaikan pernyataan resmi. Semua diam menunggu sahabat Abu Bakar. Kenapa? Karena sahabat Abu Bakar adalah yang menggantikan Rasulullah menjadi imam selama beliau sakit. Maka kewenangan menyampaikan sesuatu adalah dari imam yang menggantikan Rasulullah tersebut, yaitu sahabat Abu Bakar. Sahabat Umar pun menenangkan keadaan agar diam semua, tidak ricuh, tidak ribut. Dalam riwayat lain dikatakan, wallahi inni la arju an yuqta aydiya rijal wa arjuluhum. Sungguh aku berharap orang-orang itu tadi, oknum-oknum tadi, dipotong tangan dan kakinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Maaf kalau saya berikan analogi. Istilahnya di zaman sekarang ketika kondisinya tidak memungkinkan, kondisinya tidak aman, kondisi genting, siaga satu, maka aparat keamanan akan bertindak. Siapa yang melakukan provokasi, siapa yang melakukan keributan, siapa yang mengganggu ketenangan masyarakat, ditembak di tempat. Betul? Karena kondisinya siaga satu. Begitu pula di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau meninggal dunia, siaga satu. Ada kelompok-kelompok munafikin, kelompok-kelompok murtadin. Maka pedang yang berbicara. Ini siaga satu, tembak di tempat. Kata sahabat Umar bin Khattab sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kemudian qalu aqbidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya sahibah Rasulillah, aqbidha Rasulullah." Wahai sahabat Rasul, apakah Rasulullah telah meninggal dunia? Qala na'am. Qala na'am walam yukallimun nas. Sahabat Abu Bakar hanya berkata, "Na'am." Fa'alimu an qad sadaq. Maka para sahabat sadar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah meninggal dunia. Dalam riwayat disebutkan bahwa sahabat Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Surat Az-Zumar ayat 30. Ini revisi ya. Pekan lalu saya sampaikan ayat 3 atau cek lagi. Ternyata saya cek lagi Az-Zumar ayat 30. Karena dalam tulisan Arab 30 ini 3 sama titik 0 dalam bahasa Arab kan? Titik ketika terlalu cepat titiknya ketinggalan. Saya sampaikan 3. Revisi Az-Zumar ayat
30. Dalam riwayat lain mengatakan bahwa sahabat Abu Bakar membacakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalaqtum ala aqabikum. Surat Ali Imran ayat 144. Sallallahu ala Muhammad. Kemudian para sahabat berkata, qalu ayusalla ya sahiba Rasulillah, ayusalla ala Rasulillah. Wahai sahabat Rasul, apakah Rasulullah ini kita solati? Karena ini para sahabat bingung. Mereka semua kebingungan. Tidak pernah ada nabi ataupun rasul di antara mereka. Jadi mereka mengenal nabi ya Nabi Muhammad ini. Mereka mengenal Rasul hanya Rasul Muhammad ini. Ketika Rasulullah meninggal dunia, mereka semua bingung apa yang akan dilakukan. Disolati atau tidak? Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni seluruh dosa Rasulullah yang telah lalu ataupun yang akan datang. Perlu disolati enggak? Qala na'am. Sahabat Abu Bakar berkata na'am. Iya, disolati. Sebagaimana jenazah-jenazah yang lainnya. Sebagaimana umat Islam sahabat yang lainnya meninggal dunia disolati, Rasulullah juga disolati. Sallallahu ala Muhammad. Karena syariat juga dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sholat 5 waktu. Rasulullah juga puasa Ramadan. Rasulullah juga membaca Al-Quran. Rasulullah juga melakukan segala amal ibadah yang dilakukan umat Islam. Rasul pun tetap beribadah kepada Allah. Maka jangan sampai salah faham. Kalau ada yang mengatakan punya kedudukan tertentu, punya makom tertentu, lantas tidak perlu sholat. Oh, saya punya makom sendiri, nggak pakai sholat. Oh, saya punya makom sendiri, nggak pakai puasa Ramadan. Omong kosong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap sholat 5 waktu, tetap beliau puasa Ramadan, beliau tetap beribadah, beliau tahajud di malam hari hatta tatawwaram qadamah, sampai kaki beliau bengkak dan pecah-pecah karena sholat malam. Sallallahu ala Muhammad. Saya kembali kepada hadisnya. Qalu wa kaifa? Bagaimana kita mensolati Rasulullah? Qala, sahabat Abu Bakar bertanya, yadkhulul qaum thumma yukabbirun wa yusallun wa yad'un wa yakhrujun. Satu kelompok orang masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertakbir, mereka mensolati Rasulullah dan berdoa bagi Rasulullah, kemudian keluar. Thumma yadkhulun wa yukabbirun wa yusallun wa yad'un. Kemudian kelompok kedua masuk, mereka solat, mereka berdoa kepada Rasulullah, kemudian keluar lagi. Thumma yadkhulun, kemudian masuk lagi kelompok ketiga. Thumma yukabbirun wa yusallun wa yad'un wa hakadha ila an yadkhulun nas jami'an. Artinya bertahap. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, seluruh sahabat bergantian. Kaum pria, kaum wanita, lelaki, perempuan, anak-anak semua mensolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Thumma qalu ayudfan, ya sahiba Rasulillah ayudfanu Rasulullah. Wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah ini akan dikebumikan? Dikubur? Atau yutrak, atau ditinggalkan saja? Karena Rasulullah sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abu Bakar, tibta hayyan wa mayyitan. Engkau ya Rasulullah semerbak mewangi hidup dan ketika engkau telah meninggal dunia, Rasulullah tidak akan rusak, tidak akan membusuk. Rasulullah tetap wangi harum sebagaimana beliau hidup walaupun telah meninggal dunia. Apa perlu dikuburkan? Tanya para sahabat. Awal intidhar hatta yurfa ila sama, atau kita menunggu saja
Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat jasad Nabi Muhammad, diangkat ke langit. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Allah Isa sallallahu ala Muhammad. Faqala yudfan. Iya, Rasulullah dikebumikan, dikuburkan sebagaimana kaum muslimin. Qalu wa aina, di mana Rasulullah akan dikuburkan? Apakah fil baqi? Apakah di pekuburan Baqi? Karena kaum muslimin dan keluarga Rasulullah semuanya, termasuk Khadijah, semuanya dikuburkan di Al-Baqi. Bahkan sepekan sebelum Rasulullah meninggal dunia, beliau berziarah dulu ke Al-Baqi. Faqal, maka kemudian sahabat Abu Bakar berkata, fil makanil ladzi qubidha fihi ruhuh. Rasulullah dikebumikan di tempat ia diambil ruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha la yaqbidu illa fi makanin tayyib. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ruh nabinya kecuali di tempat yang baik. Fa amarahum an yaghsilahu bani abihi. Maka kemudian sahabat Abu Bakar memerintahkan kepada para sahabat semuanya agar yang memandikan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kaum kerabat terdekat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rentetan sejarah Rasulullah setelah beliau meninggal dunia. InsyaAllah akan kita pelajari lebih mendalam pada pertemuan yang akan datang. Melanjutkan kajian kita dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin Allahumma amin. Ila an qala wa yunqidhul wudhu sallallahu ala Muhammad. Kita telah belajar tentang taharah, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, suci dari najis. Dan kemudian wa yunqidhul wudhu, dan yang membatalkan wudhu, termasuk ini asbabul hadas, penyebab hadas kecil. Al-awwal al-khariju minal qubuli awid duburi ala makan. Apapun yang keluar dari kubul atau dubur, apapun yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, itu membatalkan wudhu. Bentuknya cair atau tidak cair, bentuknya padat atau tidak padat, ataupun angin, pokok keluar dari jalan depan atau jalan belakang, maka ini adalah penyebab batal wudhu kita. Yang pertama. Yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairih illa nauma mumakkin maq'adatahu minal ard. Yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal atau hilangnya kesadaran. Hilang akal atau hilang kesadaran membatalkan wudhu binaumin. Contoh hilang akal kesadaran adalah tidur. Au ghairihi, atau selainnya, pingsan, tak sadarkan diri, juga membatalkan wudhu. Illa, kecuali naumu mumakkin, kecuali tidurnya mumakkin maq'adatahu minal ard, kecuali orang yang tertidur tetapi dalam posisi tidur yang duduk dan duduknya menekan tempat duduknya. Sallallahu ala Muhammad. Sebentar, ini penting. Hanya satu posisi tidur yang tidak membatalkan wudhu. Hanya satu posisi duduk dengan tidur, wudhunya tidak batal. Sallallahu ala Muhammad. Bagaimana? Mumakkin maq'adatahu minal ard, duduk yang ia menduduki dengan kuat tempat duduknya. Sallallahu ala Muhammad. Mohon maaf, ini perlu saya jelaskan lebih detail.
Maq'adah tempat duduk, maaf. Tempat duduk mana tempat duduk? Maksudnya organ atau bagian tubuh kita yang buat duduk. Nah itu ya, sudah disebutkan. Nah kalau kita duduk dengan menekan tempat duduk itu sehingga menutup lubang angin, jelas. Duduk yang menekan tempat duduk dan menekan lubang angin, yaitu posisi duduk bersila. Duduk bersila. Maaf kameramen, minta bantuan, mohon disorot agak dekat ya. Ini praktek. Duduk yang tidak membatalkan wudhu adalah duduk bersila. Duduk bersila. Kenapa? Ketika kita duduk bersila seperti ini, maka lubang angin kita duduki tertekan ke tanah atau ke karpet atau ke lantai. Ketika tidur, maka ini tidak membatalkan wudhu karena anginnya tertahan dengan tempat duduk kita. Jelas? Hanya posisi ini yang tidak batal. Maaf, ketika sholat Jumat, ketika khotib berkhutbah dan khutbahnya kepanjangan dan membosankan, maka jamaah yang tidur, posisi tidur perhatikan. Kalau posisi tidur Anda bersila tetap, maka ketika Anda terbangun silahkan Anda langsung sholat Jumat. Tetapi kalau duduk Anda dengan posisi yang lain dan Anda tertidur, maaf, yang sering kelihatan ketika khutbah Jumat maka ia duduk sambil tidur, mohon maaf. Betul? Ada yang begitu? Ini knalpotnya tidak tertutup. Jelas ya? Ini lubang anginnya tidak tertutup, malah terbuka ngowos. Kata wakil bupati, ngowos, batal. Atau Anda duduk tahiyatnya bagus tapi dengan tidur. Duduk tahiyatnya bagus tapi dengan tidur karena tidak dapat menahan kantuk ketika khutbah Jumat. Tertidur, maka sama. Ini membatalkan wudhu. Jelas ya? Nah, tidur hanya satu posisi, yaitu duduk bersila seperti ini. Ketika Anda tidur dan duduk bersila, wudhu Anda tidak batal. Selain ini batal. Termasuk juga duduk di dalam mobil. Perjalanannya tadi jauh, dari kota Malang, Blimbing, hujan deras sampai ke Gedangan. Jaraknya jauh, dalam mobil terkantuk-kantuk, ngantuk tidur, batal. Jangan tidur di mobil kemudian mampir masjid langsung sholat. Wudhu dulu, karena posisi duduk Anda posisi tidak bersila. Jelas? Ini yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.